Mm-mm. Ya. Pensil ajaib Maru. Oh, Maru. baru. Mana? Kerja di sini. Pensil ajaib Maru. Maru adalah anak berusia 9 tahun yang ingin sekali belajar menggambar. Namun dia kerap putus asa karena merasa tak punya bakat menggambar sama sekali. Aku ingin bisa menggambar, tapi aku tak tahu mau belajar dari mana. Kedua orang tuaku pun tak bisa menggambar, jadi aku tak mungkin belajar dari mereka, ucap Maru. Mengapa kamu tidak belajar dengan Pak To saja? Ia adalah seniman hebat di kota ini. Maru lantas mengali informasi seputar Pak To. Pak To nih. Benar saja, Pak To adalah seorang seniman ternama. Karya-karyanya telah digelar di berbagai galeri dan pameran. Maru pun sangat tertarik untuk belajar darinya. Oh, sepertinya Pak To tidak terlalu jauh dari rumah. Asik, besok aku akan ke sana. Keesokan harinya, Maru mengunjungi galeri Pak To sendirian. Perasaannya sungguh campur aduk. Di satu sisi ia bahagia dan semangat, tapi di sisi lain ia juga cemas dan takut. Bagaimana jika Pak To adalah orang yang galak? Bagaimana jika Pak To tidak mau mengajariku? Tapi kalau tidak mencoba, aku tidak akan tahu. Maru akhirnya masuk ke galeri Pak To. Di sana ia melihat lelaki tua dengan rambut panjang yang terikat. Pakaiannya berwarna putih gading. Celananya panjang, bermotif tribal. Jantung Maru semakin berdegup kencang saat melihat itu. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertemu dengan Pak To. Oh, dengan saya sendiri. Mari, silakan masuk. Apa yang saya bisa bantu, Dik? Saya ingin belajar menggambar, Pak. Namun, saya bingung harus belajar dari mana. Apakah Bapak bisa membantu saya? Maru bernapas lega karena ternyata Pak To adalah orang yang ramah. Kini ia jadi lebih percaya diri untuk meminta bantuan Pak To. Pak To tersenyum pada Maru. Lalu ia beranjak dan mengambil sebuah pensil serta satu buku yang cukup tebal untuk Maru. Setiap kamu ingin belajar menggambar, pakailah pensil ajaib ini. Namun, kamu juga harus membaca buku panon ini agar tak kebingungan. Jelas Pak To. Mata Maru berbinar-binar saat melihat pensil ajaib itu. Terima kasih, Pak. Saya akan menjaga pensil ajaib ini sebaik mungkin, sahutnya. Sesampainya di rumah, Maru memandangi pensil ajaib serta buku panon itu dengan seksama. Ternyata belajar menggambar tidak sulit yang kukira. Hanya dengan sebuah pensil ajaib nantinya aku bisa menghasilkan gambar yang bagus. Pantas saja Pak To menjadi seniman terkenal. Ternyata ini rahasianya, gumam Maru. Sore harinya, Maru mulai belajar menggambar. Ia mencoba berlatih membuat garis terlebih dahulu. Ada garis lurus, lengkung, zigzag, dan putus-putus, kata Maru. Maru menggunakan pensil ajaib itu. Ia juga tak lupa membaca buku panduan. Setelah itu barulah ia mencoba menggambar objek dengan bentuk yang sederhana. Selama beberapa minggu, Maru menghabiskan waktu luangnya untuk belajar menggambar. Ia hampir tak pernah bermain dengan teman-temannya lagi. Maru, mengapa kamu tidak mau bermain bersama kami lagi? Tanya Robi, salah satu teman Maru. Maaf ya, bukannya tidak mau, tapi aku sedang belajar menggambar. Ada seorang seniman yang memberiku pensil ajaib ini. Aku jadi makin bersemangat. Pensil ajaib, menarik, pikir Robi. Suatu hari, sekolah Maru hendak mengadakan lomba menggambar. Maru antusias sekali dengan lomba itu. Ini adalah kesempatan yang tak boleh aku lewatkan. Apalagi aku punya pensil ajaib yang bisa membantuku, pikir Maru. Maru dan siswa dari kelas lain menuju ke ruang guru untuk mendaftar lomba. Sementara itu, Robi tiba-tiba teringat pada pensil ajaib yang diceritakan Maru.
Jika Maru benar-benar memiliki pensil ajaib, ia pasti bisa memenangkan lomba menggambar ini. Aku tak boleh membiarkan itu terjadi. Akulah yang harus menjadi pemenangnya. Beberapa hari kemudian, lomba menggambar akan dimulai. Namun, Maru justru terlihat sibuk mencari sesuatu dalam tasnya. Gawat! Di mana pensil ajaibku? Jelas-jelas sudah kumasukkan dalam tas. Mengapa sekarang tidak ada? Gumam Maru. Pak Gani, selaku salah satu panitia lomba pun menghampiri Maru yang tampak kebingungan. Ada apa, Maru? Tanyanya. Saya harus mengundurkan diri dari lomba ini, Pak. Pensil saya hilang, kata Maru. Pak Gani pun tertawa mendengar ucapan Maru. Kalau hanya kehilangan pensil, tidak perlu sampai mengundurkan diri. Sebentar ya, Bapak ambilkan pensil yang lain. Tidak perlu, Pak. Pak Gani heran saat mendengar ucapan Maru. Mengapa? Apakah kamu punya pensil khusus? Tanyanya. Iya, Pak. Saya mendapatkan pensil ajaib dari Pak Tu. Seniman terkenal itu. Seharusnya saya memakai pensil ajaib itu untuk mengikuti lomba ini, sahut Maru. Pak Gani berpikir sejenak. Lalu ia tetap mengambil sebuah pensil dan memberikannya pada Maru. Aku juga mendapatkan pensil ajaib ini dari Pak Tu. Pakailah, katanya. Piuh, Maru berasa lega sekali. Ternyata Pak Gani adalah orang yang sangat baik. Ia bahkan rela menyiapkan pensil ajaibnya untuk Maru. Kalau begini, aku jadi lebih percaya diri untuk mengikuti lomba. Perlombaan resmi dimulai. Anak-anak diminta membuat gambar bertemakan Hari Bumi. Maru menuangkan ide-idenya di atas kertas sambil meyakini bahwa pensil ajaib itu akan membawa keberuntungan untuknya. Sore harinya, panitia lomba menggambar mengumumkan siapa pemenang lomba itu. Semua peserta menunggu dengan harap-harap cemas karena hanya ada satu pemenang yang terpilih. Mari ucapkan selamat kepada Maru, kata panitia lomba. Peserta lomba yang lain memberikan tepuk tangan untuk Maru. Ia tampak tersenyum lebar saat mendengar pengumuman itu. Tak diragukan lagi, pensil dari Pak Tu memang benar-benar ajaib, gumam Maru. Namun, ada satu peserta lomba yang tidak terima dengan kemenangan Maru. Dia adalah Robi. Tunggu, Kak. Yang menjadi pemenang seharusnya aku. Jelas-jelas gambarku lebih bagus dari gambar Maru, kata Robi. Maaf, tapi ini sudah keputusan dari juri, ucap panitia lomba. Apa yang dikatakan Robi membuat semua orang bingung, termasuk Maru. Mengapa kau berkata seperti itu, Robi? Oh lala, Robi jadi bingung sendiri. Itu artinya ia harus mengungkapkan apa yang ia perbuat. Tadi pagi, aku meminjam pensil ajaibmu untuk mengikuti lomba menggambar. Jadi mana mungkin gambar yang dibuat menggunakan pensil biasa bisa mengalahkan gambar yang dibuat menggunakan pensil ajaib, tanya Robi. Astaga, kalau kau mengambil diam-diam, itu namanya mencuri, bukan minjam, sahut Maru. Robi semakin tidak terima dengan ucapan Maru. Ia tetap ingin menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Suasana di kelas sungguh kacau hingga akhirnya Pak Gani turun tangan. Sudah. Sekarang coba tunjukkan pensil yang kalian gunakan untuk lomba menggambar tadi, kata Pak Gani. Maru dan Robi pun melakukan apa yang diminta Pak Gani. Maru, tadi Pak Gani bilang kalau pensil yang Pak Gani pinjami adalah pensil ajaib dari Pak Tu, kan? Namun, sebenarnya pensil itu adalah pensil biasa yang Bapak beli di kopi sekolah. Lalu pensil ajaibmu yang diambil oleh Robi juga merupakan pensil biasa. Coba perhatikan baik-baik, ucap Pak Gani. Setelah diperhatikan, ternyata kedua pensil itu sama persis. Bahkan Pak Gani punya satu desain pensil seperti itu. Maru dan Robi jadi bingung sendiri. Lalu, apa maksud dari semua ini, Pak? Tanya Robi. Jadi, kemenangan lomba ini tidak tergantung pada pensil yang digunakan, melainkan bergantung pada kemampuan kerja keras dan kreativitas kalian. Lagi pula, semua gambar peserta lomba hari ini bagus. Namun gambar Maru lah yang menurut para juri bisa menyampaikan makna Hari Bumi yang paling baik. Jelas Pak Gani. Akhirnya, Maru mengerti bahwa kemenangan yang ia peroleh adalah buah dari ketekunannya selama ini. Ia pun menerima piala dengan sukacita. Sementara itu, Robi sangat menyesal karena telah berbuat curang pada temannya sendiri. Maafkan aku, Maru. Hanya gara-gara ingin menang,
Aku sampai tega mencuri barang milikmu, ucap Robi. Tak apa, Robi. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahanmu, sahut Maru. Tamat. Pesan pensil ajaib Maru. checklist.